Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih sempat berada di lingkungan kita masing-masing. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, saya ingin pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kita yaitu Bapak Zulfikri SPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan dan mengulas kembali tentang materi perkembangan fisik motorik dan remaja. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini sebagai referensi untuk pembelajaran. Nah, sebelum itu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firgawan Ramadan dari kelas A dengan NIM 230404501036, program studi bimbingan dan konseling. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu fisik motorik. Fisik motorik merupakan proses yang dimana seseorang yang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir dan terpadu. Perkembangan fisik merupakan hal yang menjadi dasar bagi kemajuan ke perkembangan berikutnya. Ketika fisik anak berkembang dengan baik, maka anak dapat mengembangkan kemampuan fisiknya dengan tanpa bantuan orang lain. Perkembangan fisik ini ditandai dengan kemampuan perkembangannya, perkembangan motorik baik halus maupun motorik kasar. Menurut Ahmad Susanto 2011, proporsi tubuh anak berubah secara drastis. Seperti pada tubuh anak usia 3 tahun, rata-rata tinggi anak sekitar 80-90 cm dan beratnya sekitar 10-13 kg. Adapun pada usia 5 tahun, tinggi anak mencapai 100-110 cm. Pertumbuhan otak usia ini sudah mencapai 75% dari orang dewasa, sedangkan anak pada umur 6 tahun mencapai 90%. Definisi para ahli. Yang pertama itu Elizabeth Becquerel. Perkembangan motorik diartikan sebagai perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini secara jelas dibedakan menjadi gerak kasar dan halus. Selanjutnya, Endang Rini Sukamti. Perkembangan motorik adalah suatu proses kemasakan atau gerak yang langsung melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses pensyarafan yang menjadi seseorang mampu menggerakkan dan proses persyarafan yang menjadikan seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Selanjutnya, Susanto. Perkembangan fisik yang baik dan berjalan sempurna sesuai dengan tahapan usianya tidak terlepas dari makanan-makanan yang bergizi, sehingga dalam perkembangannya anak tidak mengalami hambatan baik pertumbuhan maupun perkembangan. Suyanto 2005. Perkembangan fisik ditunjukkan agar badan anak tumbuh dengan baik sehingga sehat dan kuat jasmaninya. Perkembangan fisik juga ditujukan untuk mengembangkan 5 aspek yang meliputi kekuatan, ketahanan, kecepatan, kecekatan, dan keseimbangan. Itu tahapan motorik kasar. Nah, tentunya dalam tahapan ini kita tahu bahwa ada usia-usia yang termasuk dalam motorik anak tersebut. Yang itu yang pertama usia 3-4 tahun, yaitu bisa naik dan turun tangga, melompat dengan 2 kaki, melempar bola. Sedangkan usia sampai 4-6 tahun, ia dapat melompat, mengendarai sepeda, menangkap bola, dan bermain olahraga. Tentunya itu dengan tahapan-tahapan tersebut sekiranya bahwa itu membuat tahapan-tahapan motorik kasar yang kita ketahui bahwa motorik anak tidak selamanya hanya di dalam akalnya saja, tetapi dia dapat memperlihatkannya dengan perilakunya. Itu tahapan motorik halus. Sebelumnya itu kasar, sekarang halus. Nah, tahapan kemampuan motorik halus pada usia 3-4 tahun. Yang pertama kita bisa melihatnya dengan menggunakan krayon, yang kedua menggunakan benda dan alat,
yang ketiga meniru, yang keempat bentuk atau meniru gerakan orang lain. Untuk usia 4-6 tahun, yang pertama itu ia dapat menggunakan pensil, yang kedua ia dapat menggambar, yang ketiga memotong dan menggunting, yang keempat menulis huruf cetak. Jadi tentunya kita ketahui bahwa yang motorik halus ini ia dapat mempelajari tentang apa yang ia belum ketahui, contohnya dengan menggambar dengan di dinding, ataupun dengan biasa anak taman kanak-kanak, biasa anak TK yang bisa menulis, yang mempunyai huruf yang kayak putus-putus toh, jadi langsung kayak bisa menirunya. Dan tentunya juga motorik yang halus juga ia dapat menirukan orang yang biasa orang sekitarnya yang biasa ia lakukan, yaitu periode fisik motorik. Yang pertama itu proses prakelahiran. Periode awal atau germinal periode ialah periode perkembangan prakelahiran yang berlangsung pada 2 minggu pertama setelah pembuahan. Ini meliputi penciptaan zigot yang dilanjutkan dengan pemecahan sel dan melekatnya zigot ke dinding kandungan. Selanjutnya yaitu proses pasca kelahiran. Nah, pada proses pasca kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan pada periode ini merupakan lanjutan dari pertumbuhan dan perkembangan pada saat berada dalam kandungan. Nah, selanjutnya yaitu proses pertumbuhan, yaitu faktor genetik atau keturunan merupakan sifat bawaan sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya. Itulah mengapa ukuran dan bangun tubuhnya yang diwariskan secara genetik mempengaruhi laju pertumbuhan. Nah, contohnya seperti kita ketahui kebanyakan anak-anak yang cepat tinggi dan orang tuanya bisa dibilang dengan tingginya rata-rata. Dan mengapa anaknya yang tinggi di atas rata-rata? Nah, itu kemungkinan dari faktor genetik dari orang tua sebelumnya. Nah, tentunya dengan itu mungkin faktor pertumbuhan berbeda dengan faktor perkembangan, yaitu faktor perkembangan fisik motorik. Yaitu yang pertama faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari individu itu sendiri, yang meliputi pembawaan, potensi, psikologis, semangat belajar, serta kemampuan khusus. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan luar diri anak, baik yang berupa pengalaman teman sebaya, kesehatan, dan lingkungan. Nah, tentunya faktor-faktor ini banyak yang berhubungan banget, atau dengan faktor ini membuat anak tersebut menjadi meliputi seperti faktor-faktornya, seperti faktor lingkungan yang merasa bahwa orang tuanya adalah seorang hafiz Quran. Tentunya hampir seluruh anak tersebut akan menjadi hafiz Quran juga, berpotensi banget untuk bisa menjadi hafiz Al-Quran karena di lingkungannya terdapat banyak bisa ia ikuti atau bisa ia tirui. Jadi faktor lingkungan sangatlah penting bagi motorik anak. Dan tentunya dengan itu orang tua ingin bahwa fisik dan motorik anaknya semakin kuat dan sehat, dan orang tuanya pasti memberikan makanan yang sehat, bergizi dan sebagainya. Dan itu pula bisa berdampak pada anak yang setidaknya tidak standing, atau yang biasa dikenal dengan orang-orang yang kayak cebol, ataupun orang yang kayak berkebutuhan khusus yang tingginya itu di bawah rata-rata. Nah, tentunya peran orang tua sangatlah penting dalam fisik dan motorik anak. Kita ke materi kedua, yaitu perkembangan remaja. Tentunya kita ketahui remaja adalah perubahan perkembangan antara masa anak ke masa dewasa yang mengakibatkan perubahan fisik, kognitif, dan psikososial. Nah, tentunya kita ketahui
masa remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Tentunya kita sebagai sebaya tentu kita ketahui bahwa remaja adalah yang kita pernah lalui toh. Jadi kita tahu bahwa usia 12 sampai 13 tahun berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20-an tahun. Nah, remaja adalah suatu tahap perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang contohnya fisik, mental, ataupun semacam lah tentang serta perkembangan kognitif dan sosial. Masa remaja juga mempunyai periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat secara fisik. Nah, tentunya psikologis maupun intelektual dari remaja, sifat khas dari remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan, serta cenderung berani untuk menanggung risiko atas perbuatannya sendiri tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Jadi asal-asal saja untuk tidak berpikir untuk kedepannya, tetapi ia ingin mencoba, dan pada saat ia terlena dengan masa coba-cobanya tersebut, mungkin ia terlena dan ia termasuk dalam hal yang ia terlena dalam hal yang ia lakukan tersebut. Jadi remaja adalah masa yang dimana orang untuk masa coba-coba, yang biasa dibilang masa yang kayak ingin rasa ingin tahunya lebih tinggi lagi untuk dengan cara mencobanya atau melakukan hal tersebut. Definisi para ahli yang saya sempat cari yaitu tentang dari WHO, remaja ialah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan. Biasanya mulai dari usia 14 pada pria dan usia 12 pada wanita. Batasan remaja dalam hal ini adalah usia 10 tahun sampai dengan 19 tahun. Salah satu pakar psikologi yang psikologi perkembangan yaitu Hurlock 2002 menyatakan bahwa masa remaja ini dimulai pada saat anak mulai matang secara seksual dan berakhir pada saat mencapai usia dewasa secara hukum. Nah, tentunya kita ketahui remaja yang dimaksud yaitu tentang biasa itu remaja awal itu yang sekitar sekolah menengah pertama di kelas 1 atau 2 kah yang itu terdapat disitulah awal remaja kita dan berakhir pada usia 20 atau 19 tahun yang dimana kita semester 1 lah atau semester 2 pada saat di perkuliahan. Nah, dan juga kita ketahui remaja adalah masa peralihan antara anak-anak dan dewasa. Jadi mungkin dari itu kita harus belajar bagaimana kita menyikapi hal-hal yang masalah-masalah ataupun ujian-ujian yang diberikan dari duniawi. Tentunya di remaja kita harus belajar cara untuk mengatasi semua masalah-masalah dan melibatkan Tuhan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Kita ke tahap perkembangan remaja. Yang pertama itu remaja awal. Seorang remaja pada tahap ini berusia 10-12 tahun. Masih terheran-heran akan perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Tentunya mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Nah, selanjutnya yang kedua itu remaja madya, yang tahap ini berusia 13-15 tahun. Pada tahap ini juga remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan narastik, yaitu mencintai diri sendiri dengan menyukai teman-teman
yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Nah, selanjutnya yaitu remaja akhir. Nah, pada tahap ini kita termasuk dalam remaja akhir ini, yaitu 16 sampai 19 tahun. Adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek. Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dalam pengalaman pengalaman baru tentunya terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi. Jadi dari tahapan-tahapan tersebut, kita dari remaja awal, remaja madya ataupun remaja akhir, tentu kita sadar bahwa begini dulu waktuku remaja madya, waktunya SMP atau SMA. Begini dulu waktuku remaja awal. Jadi kita tahu memang dari sikap yang kita ketahui dalam proses-proses tahapan remaja karena kita sudah lalui. Nah, tentunya itu dengan cara misalnya kita pada saat SMP kita masih belum mengenal namanya bersih-bersih. Pada saat SMA ketika kita memakai pakaian yang warna putih, kita hati-hati dalam menjaganya agar tidak kotor. Sedangkan saat SMP kita kayak tidak mementingkan bahwa baju putih itu kotor saja kotor. Yang penting kita yang penting terlihat keren lah di sekolah. Jadi itulah beberapa kayak perbedaan antara remaja-remaja yang saat ini. Dan tentunya pada saat remaja akhir ini tentunya perubahan sikap juga termasuk dalam perubahan tahap-tahap ini. Seperti sekarang ini saya termasuk orang yang kayak pendiam banget. Jadi waktu SMA dan SMP itu kayak berkuar-kuar terus mengganggu orang sana sini, dan sampai sekarang dan sampai di remaja akhir saya rasa perubahan tersebut terjadi pada diri saya yang saya memikirkan bahwa tidak selamanya kita harus mengganggu orang lain ataupun sebagainya. Jadi memang perubahan-perubahan dalam perkembangan remaja ini sangat terlihat dalam diri sendiri kita juga. Kita ke periode fisik motorik. Yang pertama itu periode penting. Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang, tetaplah penting. Perkembangan fisik yang begitu cepat disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada masa awal remaja. Yang selanjutnya kita periode peralihan. Pada fase ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga orang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. Selanjutnya periode perubahan. Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik, dan selama awal masa remaja ketika perubahan fisik terjadi pesat. Dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung dengan pesat. Tentunya dengan perubahan-perubahan periode tersebut, kita sudah juga tahu bahwa kita pernah mengalami perubahan-perubahan begini ataupun perubahan-perubahan yang kita bisa sadar diri memang saya berubah begini, saya beralih begini, saya melakukan hal begini karena ingin bahwa kita terlihat dengan baik atau terlihat dengan sopan, dengan adab yang berlaku. Yang terakhir itu faktor dari perkembangan remaja. Jadi kita ketahui bahwa lingkungan sosial ada hubungannya dengan yang bermakna antara faktor lingkungan sosial dengan tugas perkembangan remaja. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua yaitu pengetahuan. Pengetahuan kognitif merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang. Yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian merupakan kondisi internal remaja atau karakter akan berangsur-angsur terbentuk dipengaruhi kebutuhan, sikap, minat atau maupun tujuan pribadi. Selanjutnya dukungan keluarga. Tentunya dukungan keluarga adalah sikap atau tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggota keluarga.
keluarga berfungsi sebagai pendukung bagi anggotanya. Nah, tentunya dalam faktor-faktor ini terdapat tadi 4 faktor yang termasuk dalam faktor tersebut sangat berpengaruh dalam perilaku remaja, termasuk dalam lingkungan, keluarga, pendidikan, ataupun semacamnya. Mungkin dalam hal tersebut membuat remaja dapat berubah dengan salah sedikit goyang atau salah sedikit jalan atau salah sedikit yang membuat remaja tersebut kayak terlena atau jalan yang kayak bukan dari remaja tersebut yang dia inginkan. Tentunya dalam hal ini kita sebagai remaja tahu bahwa kita harus memilih lingkungan yang baik, teman yang baik, bahkan lingkungan yang kayak seperti terdapat dalam satu lingkungan tersebut, misalnya merokok, dalam bapaknya merokok, omnya merokok, dan lain-lain. Tentunya kita sebagai remaja harus bersikap dengan baik, tidak memilih untuk merokok juga, atau tidak ikut-ikutan. Bahkan jangan bilang kalau bapak saya merokok harus merokok anaknya. Tentunya itu sangat tidak baik. Kita sebagai remaja harus bisa memilih untuk memilah perilaku yang kita harus jaga, dan bagaimana sikap kita untuk mengatasi hal-hal yang supaya kita tidak terjerumus dalam masalah-masalah yang kita di akhirnya nanti kita menyesal. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan, yaitu tentang masalah fisik motorik dan perkembangan remaja. Tentunya dalam kesimpulan yang saya dapat, yaitu ketika kita dapat seorang anak yang usianya dini, tentunya kita sebagai calon guru ataupun calon orang tua tentunya harus tahu bahwa sikap yang harus diterapkan pada anak di usia dini, seharusnya kita berbanyak main dengannya ataupun berbanyak cerita tentang masalah-masalah sejarah kah ataupun masalah-masalah keagamaan. Tentunya dalam hal tersebut membuat anak tersebut pikirannya lebih terbuka dan bisa memilah perkataan-perkataan. Dan juga soal perkembangan remaja, peran konselor sangat penting dalam perkembangan remaja, terutama kita sebagai calon guru BK. Tentunya dalam remaja awal, remaja madya, dan remaja akhir punya cara tersendiri untuk kita bisa sikapi dalam masalah-masalah yang ia alami. Tentunya dalam kita sebagai calon konselor harus juga mengerti dan cara kita untuk mendekati remaja tersebut bagaimana. Baik, saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman dan Bapak pengampu kita, yaitu Bapak Zulfikri SPD MPD yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Tentunya saya juga ingin memohon maaf ketika ada salah kata ataupun salah sikap dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan bermohon maaf, meminta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya saya ingin tutup dengan itu. Terima kasih kembali kepada semua penonton. Baik, saya tutup dengan ucapan fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.